Memasuki bulan Agustus, tentu saja masing-masing tim di round 3 akan semakin serius mempersiapkan diri. Tak terkecuali Indonesia, dan semua tahu kalau PSSI masih berupaya keras untuk menambah pemain baru agar kedalaman skuadnya bisa sedikit lebih balance. Nah, dan semua juga tahu kalau tim-tim di grup C pun pasti udah menyiapkan segala siasat agar bisa meraih hasil terbaik, termasuk China yang belakangan ini mendadak mau daftar jadi rival Indonesia. Akan tetapi baru-baru ini muncul kabar juga kalau pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF ingin melakukan hal yang secara konsep sama, yaitu mempersulit timnas Indonesia di laga perdana. Ya, bagi Arab, meskipun lawannya hanya peringkat 133 dunia, tapi bagaimanapun Indonesia sekarang banyak diisi oleh pemain dari Eropa. Namun apa yang menjadi pemikiran SAFF nyatanya mendapatkan sedikit warning dari sang pelatih Roberto Mancini, di mana pelatih asal Italia itu meminta pihak federasi untuk bersikap sewajarnya aja tak kalah menjamu Indonesia di partai perdana. Karena menurut Mancini, semua pemain timnas Arab Saudi akan melakukan yang terbaik untuk mempersembahkan kemenangan di depan para pendukung sendiri. Di sisi lain, Pak Erik sendiri kayaknya juga akan berupaya melakukan apapun agar di laga tandang, para pemain timnas Indonesia benar-benar bisa merasa nyaman, agar ketika bertanding, mereka bisa fokus 100% dan bermain maksimal. Timnas Arab Saudi sesuai jadwal akan menjadi lawan pertama Indonesia di round 3 nanti, di mana skuad Garuda akan lebih dahulu bertandang ke sana dengan misi minimal meraih 1 poin. Memang segala hal bisa terjadi karena bukan hal yang mustahil juga skuad Garuda bisa meraih kemenangan. Namun melihat gimana rencana Arab untuk menjamu Indonesia, rasa-rasanya perjuangan JSS dan kawan-kawan dirasa memang berat. Yap, dilansir dari SAFF, kalau pihak Federasi Arab Saudi memutuskan akan menjamu Indonesia di Stadion King Abdullah Sports City, di mana stadion itu dianggap sebagai stadion yang cukup angker bagi tim-tim lawan. Karena selama main di sini, Arab Saudi belum pernah kalah. Yap, sejak dibuka pada tahun 2014 yang lalu, Arab Saudi telah meraih kemenangan sebanyak 10 kali, sementara 2 lainnya berakhir imbang. Dan salah satu tim besar Asia yang pernah merasakan angkernya stadion ini adalah Jepang, saat mereka dikalahkan Arab Saudi 1-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Nah, sebenarnya tantangan yang paling ditakutkan oleh tim Garuda saat main di sini tentu saja adalah suhu panas yang sering banget terjadi di stadion ini. Semua tahu jika Arab Saudi dikenal sebagai negara yang panas dan panasnya di sana itu beda dengan Indonesia. Nah, diketahui kalau rata-rata stadion ini memiliki suhu sekitar 30-32 derajat, namun bisa saja suhu tersebut naik drastis menjadi 38 hingga 40 derajat Celcius. Mungkin jika di malam hari, suhu di sana nggak begitu panas, tapi kalau tiba-tiba Arab mengajukan jadwal menjadi sore hari, yaitu berabe. Karena semua ingatkan betapa tersiksanya para pemain Indonesia yang berasal dari Eropa ketika main sore hari melawan Irak. Dan bisa aja hal yang sama bisa dilakukan oleh Federasi Arab Saudi, mengingat para pemain mereka 100% main di Saudi Pro League. Jadi soal cuaca, jelas ini sangat menguntungkan Arab Saudi. Sementara itu, menanggapi rumor yang ada, Roberto Mancini selaku pelatih menegaskan kalau ia akan berusaha melakukan persiapan senormal mungkin. Yang mana jika diartikan Mancini gak mau aneh-aneh dan terkesan ingin meniru China yang ingin mempersulit tim tamu ketika main di sana. Sebab ia pun sadar kalau timnya bisa aja mendapatkan perlakuan yang lebih buruk ketika main tandang gitu loh. Apalagi ia juga sudah pasti tahu jika Pak Erik menjamin akan mengerjai balik tim-tim yang emang punya niat buruk ke Indonesia saat tim Garuda tandang. Terlebih bagi Mancini, Pak Erik tentu bukan orang sembarangan, dan di Italia reputasi beliau pun juga cukup dikenal seperti apa. Bagi Mancini yang terpenting adalah gimana caranya mempersiapkan tim dengan maksimal ketika main di laga perdana. Sebab meskipun lawannya hanya Indonesia yang secara peringkat walah jauh banget, tapi bagaimanapun Indonesia punya pemain-pemain yang secara kualitas gak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi saat di Piala Asia U23. Mancini juga menilai kalau pemain-pemain Indonesia sangat punya potensi, selain tentunya kekompakan yang udah terjalin. Baik mengingat mayoritas pemain timnas U23 adalah pemain-pemain yang juga aktif main di timnas senior.
Di sisi lain, langkah-langkah solutif pun sepertinya udah mulai disusun Pak Erick untuk mengantisipasi segala kemungkinan ketika main tandang. Ambil contoh ketika ia tahu kalau China akan menjamu Indonesia di stadion yang letaknya ampun jauh banget. Maka dengan tegas Pak Erick udah menyiapkan pesawat khusus alias charter agar para pemain gak kelelahan di perjalanan. Dimana menurut Pak Arya, meskipun biaya yang dikeluarkan pastinya juga sangat mahal, tapi agar para pemain bisa tampil maksimal sekaligus biar gak diremehin juga. Ibaratnya ya lo jual, gue beli, gitu. Pak Erick meminta untuk dicarikan pesawat charter. Saya lihat biayanya, 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain, dan Qingdao lalu ke Jakarta. Sudah bukan rupiah lagi, kata Arya Sinulinga pada channel YouTube-nya. Dongko-dongko deh tuh China. Niatnya mau ngerjain biar para pemain timnas kecapean gara-gara kebanyakan transit, tapi ya inilah PSSI yang sekarang. Pokoknya kami sangat salut sama PSSI yang ngambil langkah satset buat solusi perjalanan timnas yang memakan waktu kurang lebih 30 jam dari Bahrain, Qingdao, dan langsung charter pesawat demi para pemain timnas tetap fit saat berlaga melawan China. Nah, melihat realita yang ada, menarik nih, kira-kira langkah apa yang bakal dilakukan PSSI kalau misalnya Arab Saudi ikutan ngerjain Indonesia. Namun yang pasti masalah supporter dan dukungan, Pak Erick menjamin jika para pemain gak usah khawatir, karena sudah pasti supporter Indonesia akan tetap ramai untuk datang dan mendukung ke stadion. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erick meminta semua elemen timnas untuk fokus aja ke pertandingan. Masalah lain-lainnya biar jadi urusannya. Kasarannya seperti itu. Karena jangan lupa juga, beliau ini bestian loh sama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa aneh, FIFA sendiri siap turun tangan mengingat kualifikasi Piala Dunia juga menjadi salah satu agenda penting FIFA. Dan semua juga tahu, jika sekarang Indonesia memang sedang jadi tim yang paling disorot. Namun perlu diketahui juga, kalau masalah letak stadion, kemudian jam main kayak siang, malam, dan lain-lain, FIFA jelas gak bisa melarang. Asal semuanya masih sesuai regulasi, ya sah-sah saja. Untuk itu, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Walaupun Pak Erick ini sohib sama Presiden FIFA, bukan berarti dikit-dikit kita ngadu kayak bocil kemarin sore. Karena mental para pemain dan semua yang ada di timnas, kayaknya gak sereceh itu deh, ya kan? Ya pada akhirnya, kita hanya bisa berdoa dan berharap kalau para pemain bisa tampil dengan semangat yang sama ketika laga tandang, terutama ketika main melawan tim-tim unggulan. Ya, sejelek-jeleknya bisa mencuri 1 poin aja itu udah bagus. Tinggal gimana caranya pas di kandang kita bisa memanfaatkan segala keuntungan yang ada. Dan tak henti-hentinya kami berdoa agar PSSI bisa segera mendapatkan pemain tambahan buat timnas Indonesia. Karena ya, sudah pasti itu sangat-sangat dibutuhkan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.